Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaiska Wardani. Saya akan membawakan cerita dongeng berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Albus, hiduplah sebuah badan yang hidup bahagia. Mereka memiliki putih cantik bernama Bawang Putih. Namun pada suatu hari, ibu Bawang Putih jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Setelah kejadian itu, Bawang Putih hidup dengan ayahnya. Ayah Bawang Putih adalah seorang pedagang yang berbagian jauh karena tak tega meninggalkan Bawang Putih sendirian di rumah. Akhirnya ayah Bawang Putih memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang janda. Janda tersebut memiliki satu anak yang diberi nama Bawang Merah. Sampai sekarang kau akan menjadi ibu dan bapak diri. Namanya Bawang Merah. Ucap sang ayah. Bawang Putih itu bahagia karena memiliki keluarga baru. Sang ibu tiri dan Bawang Merah pun bisa sangat manis padanya. Namun berbeda perusahaan mereka bersikap baik hanya ketika ayahnya aja bersamanya. Akan tetapi ketika ayahnya dijaga, mereka menyuruh Bawang Putih mengerjakan segala pekerjaan rumah seperti seorang pembantu. Kemarahan Bawang Putih pun belum berhenti sampai di situ. Selang beberapa waktu, ayah Bawang Putih juga jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sang Bawang Merah dan ibu tirinya pun juga semakin jahat pada Bawang Putih. Sekarang semua pekerjaan rumah kami kerjakan saja. Kata ibu serta sang ayah dilakukan. Bahkan waktu silaku itu pun semakin terbatas. Tiap hari dia harus melayani semua kebutuhan Bawang Merah dan ibunya serahkan. Esok harinya ketika Bawang Putih sedang duduk di sungai dan tanpa disadari salah satu saja kesayangan Bawang Merah berhanyut. Tanpa hadir di sungai. Tutur Bawang Putih. Bawang Merah memarahi Bawang Putih. Dia menyuruh Bawang Putih untuk mencari sendok itu dan tidak boleh pulang sebelum menemukannya. Akhirnya Bawang Putih mencari sendok itu hingga malam. Sendok itu juga begitu ditemukan. Ketika Bawang Putih merasa menunggu. Ternyata Bawang Putih adalah seorang nenek sebatang kara. Bawang Putih pun meminta izin untuk makan malam. Nenek itu cukup baik hati. Dia mempersilakan Bawang Putih untuk makan malam. Nenek juga menanyakan perihal tentang Bawang Putih dan bagaimana dia bisa sampai di tempat itu. Bawang Putih pun menceritakan nasibnya. Hingga nenek dengarnya merasa hebat. Ternyata tega dicari Bawang Putih ditemukan oleh nenek itu. Tapi nenek itu hanya mau menyerahkan dengan syarat Bawang Putih harus menahannya selama seminggu. Bawang Putih pun menerima tawaran itu dengan senang hati. Waktu seminggu pun berlalu. Kini waktunya Bawang Putih untuk pulang. Ternyata selama tinggal sama nenek, Bawang Putih sangat rajin. Lalu nenek itu menemukan selendang yang dulu pernah temukan dan memberi hadiah pada Bawang Putih. Dia disuruh milih antara dua lagu untuk berbawa pulang. Awalnya dia ingin menolak karena ingin bermati kemudian. Akhirnya dia memutuskan untuk memilih hadiah kecil dengan alasan takut tak membawanya. Nenek hanya tersinggung dengan alasan Bawang Putih. Bawang Putih itu segera pulang dan menyerahkan sendok itu pada Bawang Merah. Selanjutnya dia segera pergi ke dapur untuk melarang itu dan masaknya. Namun betapa terkejutnya dia ketika apinya dibelah, ternyata itu adalah emas permata yang sangat banyak. Secara tak sengaja itu dia bertanya. Lalu ibunya langsung merampasnya. Bukannya itu, dia juga menanyakan di mana dia bisa mendapatkan lagu ajaib itu. Setelah mendengar cerita Bawang Putih, munculnya jahat di benak ibu yang serakah itu. Esok harinya, dia menyuruh Bawang Merah untuk melakukan yang sama seperti yang dilakukan Bawang Putih. Dia berharap bisa membawa lagu yang lebih besar.
sudah waktunya pulang. Bawang merah disuruh memilih antara 200 sebagai hadiah tanpa tema panjang yang suka bulan-bulan besar yang suka pulang tanpa ucapan terima kasih. Setelah sampainya di rumah, ibunya sangat senang karena anak ibunya sangat besar. Dia berpikir emas jualannya cukup banyak. Karena tadi dilihat oleh bawang putih dan takut jika bawang putih minta bagian, akhirnya mereka menuduh bawang putih untuk mencuci sungai. Selanjutnya, mereka segera pergi ke kamar dan nantinya rapat-rapat. Dengan tak sabar, mereka segera bergerak. Jiwa dugaan, ternyata Islam itu adalah ular, kelabang, dan kalajengking. Hewan-hewan itu lalu telah berlaku dan menggigit bawang merah dan ibunya yang seragam. Akhirnya mereka menyadari apa yang mereka lakukan sampai ini salah. Dia minta bawang putih untuk memaafkan mereka. Pesan moral dari kata ini adalah bahwa orang yang berbeda dan serakah akan mendapatkan ganjaran setimpal. Namun setiap perbuatan yang baik